proses metabolisme. Tetapi karena materinya cakupannya luas, maka pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang enzim saja, meliputi sifat enzim, komponen penyusun enzim, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kompetensi dasar. Indikator yang harus kita capai, indikator pengetahuan, indikator keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran kita, Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ibu, tolong dampingi saya belajar daring ya. iya, apa yang bisa Ibu bantu? Ibu, kenapa pepaya muda dapat membuat daging lebih cepat empuk ketika direbus? Kalau tidak salah ingat, waktu SMA Ibu dapat pelajaran biologi kalau dalam pepaya muda mengandung enzim. Oh, pantas Bu Guru memberi pertanyaan itu karena Bu Guru menugaskan saya untuk mempelajari enzim. Ibu punya video bagus tentang enzim, simak ya. Disebut juga sebagai katalisator. Mengapa? Karena enzim adalah senyawa protein bermolekul besar berbobot hingga ribuan molekul dengan fungsi sebagai katalis. Katalis ialah suatu zat yang berperan dalam mempercepat laju reaksi-reaksi yang terjadi dalam tubuh pada suhu tertentu, akan tetapi zat katalis itu sendiri tidak ikut bereaksi. Misalnya, molekul AB akan berubah dengan sendirinya menjadi molekul CD, tetapi memerlukan waktu yang lama. Tapi jika reaksi tersebut dibantu dengan enzim, maka diperlukan waktu yang lebih singkat. Sama seperti ketika kita mencoba melarutkan gula pasir dalam air untuk mendapatkan glukosa dan fruktosa, maka diperlukan waktu yang sangat lama. Tapi jika kita menambahkan enzim sukrase, maka semua sukrosa dapat tertulis menjadi glukosa dan fruktosa dalam hitungan detik. Hebat bukan? Akan mempelajari tentang struktur enzim. Ada dua macam tipe enzim. Yang pertama, enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein. Yang kedua, haloenzim atau enzim konjugasi terdiri dari dua bagian, yaitu protein dan non-protein. Bagian yang berupa protein disebut apoenzim, sedangkan bagian non-protein biasanya berupa protein organik dan non-organik. Komponen organik disebut koenzim, sedangkan komponen anorganik disebut kofaktor. Contoh dari koenzim yaitu vitamin, sedangkan contoh dari kofaktor yaitu non-ion magnesium, besi, dan lain-lain. Sahabat pembelajar, kita lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana sih cara kerja enzim. Enzim memiliki bentuk tiga dimensi yang khas dan spesifik terhadap jenis reaktan yang dapat bergabung dengannya. Molekul yang terikat pada enzim disebut substrat. Ketika enzim terikat pada molekul substrat, kadang bentuk molekul baru yang disebut kompleks enzim substrat. Ada dua teori yang bisa menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci, sedangkan yang kedua, teori kecocokan terinduksi. Menurut teori gembok dan kunci, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim dilibatkan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif, sedangkan enzim substrat dilibatkan sebagai kuncinya.
Berikut kita bahas teori kedua, yaitu teori kecocokan terinduksi. Berdasarkan teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang berbeda dengan substrat. Namun ketika enzim menempel pada substrat, sisi aktif enzim mengalami penyesuaian bentuk agar bisa berikatan dengan substrat. Saat produk sudah lepas dari substrat, maka enzim berubah kembali ke bentuk semula sehingga siap menerima substrat. Kita lanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama yaitu temperatur dan suhu. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum yang sama dengan suhu normal organisme tersebut. Kenaikan suhu di atas suhu optimum dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan aktivitas enzim. Akibat kenaikan suhu dalam batas tidak wajar akan mengakibatkan perubahan struktur enzim atau denaturasi. Akibatnya enzim tersebut akan mengalami kehilangan katalis. Yang kedua, derajat keasaman. Enzim menjadi non-aktif jika diberlakukan pada asam dan basa yang sangat kuat. Sebagian besar enzim bekerja paling efektif pada kisaran pH lingkungan yang sangat sempit. Di luar pH optimum, kenaikan dan penurunan pH menyebabkan penurunan aktivitas enzim dengan cepat. Yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi juga semakin meningkat, sehingga mencapai kecepatan maksimum dan selanjutnya kecepatan reaksi akan berjalan dengan konstan. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada laju reaksi enzim seperti yang terlihat pada grafik, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi juga semakin meningkat. Atau dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Faktor berikutnya yaitu zat penghambat atau inhibitor. Ada dua jenis zat penghambat atau inhibitor, yaitu zat kompetitif dan zat penghambat non-kompetitif. Zat penghambat kompetitif mirip dengan substrat, sehingga cara kerja zat penghambat kompetitif adalah bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Sehingga jika zat penghambat kompetitif dapat menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan dapat berikatan dengan enzim sehingga produk tidak dapat dihasilkan. Zat penghambat non-kompetitif bekerja dengan cara berikatan dengan sisi allosteric yang membuat sisi aktif berubah. Jika bentuk sisi aktif berubah, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim, sehingga produk tidak akan dapat dihasilkan. Yang berikutnya yaitu zat pengikat atau aktivator. Zat pengikat merupakan molekul yang dapat membantu mempercepat kerja enzim. Contoh, garam-garam dari logam alkalin dalam kondisi encer, serta ion logam seperti kalsium, nikel, magnesium, mangan, dan klorida. Kesimpulan, sahabat pelajar sudah paham kan tentang enzim? Sampai berjumpa kembali pada materi katabolisme dan anabolisme karbohidrat pada video pembelajaran selanjutnya. Om Santi Santi